Sebelum kita memulai ibadah pertanian remaja pelajar Sidi 2021, kita berdoa dan saat teduh. Bernyanyi Kidung Jemaat nomor 88 ayat 1 dan ayat 2. Hai waris kerajaan Rajamu sambutlah, siapkan kedatangan penghibur dunia dan tampil ke depan, nyanyikan Hosiana, berharaplah padanya penuh dengan iman. Hai insan yang berdoa, Rajamu telah dekat, penolong orang susah, pelindung kaum penat, besarkan hatimu dengan penghiburannya, firman dan sakramennya membuatmu teguh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Epistel tertulis di Markus 1 ayat 1 sampai 8. Kita membacakannya secara responsorium. Yohanes Pembaptis, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya
mereka dibaptis di sungai Yordan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bernyanyi Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1. Ya Yesus, di Kau rindukan depo, kanlah rabatinku seluruh hatiku berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang telah mengantarkan kehidupan kami penuh dengan kesehatan sehingga kami anak-anak-Mu remaja pelajar Sidi 2020-2021 yang hadir di dalam gereja ini bersekutu ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu mendampingi kehidupan kami, terlebih-lebih di saat kami hari ini mau mendengarkan firman-Mu yang kudus. Engkaulah Tuhan yang hadir selalu di tengah-tengah kehidupan kami, memberi kesegaran iman kami melalui dasar daripada firman-Mu ini untuk menambahkan kepercayaan kami kepadamu ya Tuhan. Mampukanlah kami menerima kedatangan firman-Mu yang kudus ini. Mohon ampun ya Tuhan Allah Bapa kami akan dosa dan kekurangan yang kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam bagi kita semua anak-anak kami, pelajar Sidi yang kami sayangi. Firman Tuhan Allah tertulis di 1 Petrus pasal yang kelima ayat 8 sampai ayat 11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kita bersama-sama untuk mendengarkannya. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia,
yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Lalu ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah bunyi firman Allah. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11 ini mencakup banyak hal, seperti tentang keselamatan yang dikaitkan dengan kehidupan mereka, kehidupan yang beretika, hubungan sesama Kristen, hubungan kepada penatua, hubungan hidup yang dikuduskan. Inilah yang harus diutamakan tentang hidup kita dalam beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu peringatan yang diberikan Petrus dalam surat ini menekankan pesan supaya remaja hidup dengan identitas Kristen dalam iman yang benar, karena suatu saat kita akan menghadapi penderitaan di dalam hidup ini. Penderitaan paling tepat yang dianggap berada seperti yang terjadi pada masa Kaisar Nero, yang membakar hidup-hidup orang Kristen di kota Roma. Karena dari Roma gerakan anti-Kristen bergemuruh bagaimana supaya jangan berkembang kekristenan di Roma. Tentu mengalami sesuatu imbas yang sangat pahit, yang mana kekuasaan Roma ingin menghambat supaya orang-orang Kristen tidak berkembang lagi pada saat itu. Inilah yang mengingatkan kita dari dampak penindasan yang bisa menyebar seperti yang terjadi. Kita lihat di surat 1 Petrus pasal 5 ini, dari Roma, dari daerah, dari alamat surat yang disampaikan dengan secara lokal yang mengalami penderitaan yang sangat pahit. Demikian jugalah di antara penjelasan tentang penderitaan hidup karena penganiayaan, seperti yang dikatakan dalam surat Petrus ini, menerangkan perihal hubungan orang Kristen. Dalam konteks ini kita bisa melihat bagaimana Petrus menjelaskan tentang hubungan yang ideal antara suami dan istri. Begitu juga hubungan kita sesama kita, karena yang dibicarakan Petrus dalam konteks ini adalah hubungan yang mencakup perlakuan, hubungan cara perlakuan sesama orang Kristen. Itu tadi dikatakan di ayat 8 itu. Inilah yang disebut dengan arti dari setiap tindakan kita menjadi seruan penentuan yang menyimpulkan
kita sebagai remaja untuk mengambil pola hubungan yang benar dalam hubungan sesama Kristen. Termasuk seperti dalam konteks ini, dalam hal hubungan suami istri. Karena disimpulkan di dalam hubungan suami istri adalah prinsip kasih. Prinsip kasih berlaku untuk semua jemaat. Prinsip kasih diartikan Petrus di sini adalah beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, seia sekata. Artinya satu pikiran menuju keharmonisan. Seia sekata mencapai semua hidup yang diperlengkapi dengan menyetujui, mendukung, bukan sesuai dengan hasrat manusia. Tetapi hendaklah Allah bersama-sama dengan kita menyepakati, memberlakukan seperti kehendak Yesus untuk memuliakan Allah. Yang kedua, seperasaan. Ini membawa arti kepada kita adalah simpati, merasakan apa yang orang lain rasakan. Berarti remaja, pelajar sidi atau jemaat juga dituntut untuk terlibat secara aktif mendalami tentang hal yang dia rasakan. Mengasihi, itulah cerminan yang ketiga. Mengasihi saudara-saudaranya berarti memiliki kasih persaudaraan. Mengasihi seperti saudara, kasih seperti Tuhan yang mengasihi kita. Demikianlah yang harus kita memperlakukannya sama seperti orang lain, layak seperti saudara sekandung kita, karena yang memiliki hubungan darah. Tanggung jawab kita sebagai remaja, pelajar sidi, saling melindungi, saling melengkapi, saling menjaga. Yang keempat, penyayang. Berarti ada kata yang harus kita lakukan di situ. Mesra, ramah, lemah lembut, berbelas kasih, berjiwa penghibur, menekankan kelembutan yang memberi kekuatan kepada sesama. Yang kelima, rendah hati. Artinya sederhana, sopan santun, berpikiran rendah hati, tidak menganggap diri tinggi, hebat dari segala-galanya. Karena kesemuaannya kita yang hadir di sini, diharapkan Petrus kiranya dimiliki kita sebagai remaja di gereja ini. Penderitaan di saat kita melakukan kebaikan itu tidak memberi sesuatu ketidaksemangatan, tetapi harus diteruskan hal-hal yang baik, karena itu adalah cara hidup yang diutamakan di dalam konteks ini. Saling berlaku di dalam kelima tuntutan khotbah ini dimohon kepada remaja, pelajar sidi. Walaupun penderitaan, tantangan yang datang dari luar tentu saja bisa melemahkan iman kita. Tetapi dengan adanya kondisi internal jemaat yang namanya saling solider, maka jemaat akan mendapatkan kekuatan bertahan
secara rohani maupun eksistensi fisik dan ekonomi. Yang kedua, hubungan, cara, perlakuan kepada orang yang non-Kristen. Artinya dapat dimampukan Tuhan kamu sebagai remaja menyadari hidupmu bersama dengan Tuhan, menyadari keimananmu supaya tetap bergaul, menunjukkan kebaikan dan menghadapi sesuatu kenyataan yang baik di dalam pergaulan. Belajar dari Yesus, belajar dari ajaran Yesus, ini yang mengajarkan kita berani menghadapi orang-orang yang membenci kita karena mengandalkan nama Yesus. Cara yang benar, itulah yang diminta konteks ini kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kesemangatan hidup kita untuk meneruskan berbuat yang baik dan melumpuhkan segala perbuatan yang jahat. Kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan, karena di saat kita menjauhi kejahatan, di saat kita melakukan yang baik, tentu kitalah yang disebut dengan mencari perdamaian dan menjadi hidup yang dibanggakan oleh masyarakat kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami, firman-Mu yang telah kami dengar, Engkau mengajarkan kami agar tidak selalu kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tetapi perlengkapilah kami dengan firman-Mu, kekuatan iman kami untuk terus menerus melakukan hal-hal yang baik, agar segala kejahatan dapat kami lumpuhkan hanya untuk melakukan seruan dari firman-Mu, melakukan keindahan, kebaikan di tengah-tengah lingkungan hidup kami. Berkatilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu remaja, pelajar sini. Tambahkan kepada kami roh kepintaran dan roh hikmat. Engkaulah ya Tuhan Allah Bapa kami yang menempah kami menjadi anak-anak yang berguna kelak. Anak-anak yang baik, yang mau melakukan hukum Taurat-Mu yang kelima, baik kepada orang tua kami dan setia selalu kepada Tuhan. Berkatilah ya Tuhan segala proses sekolah kami, pembelajaran kami, dalam tugas-tugas yang diberikan oleh guru kami masing-masing secara pembelajaran online. Semuanya itu menjadi kegembiraan untuk masa depan kami. Engkaulah Tuhan Allah yang memberi kasih yang begitu besar kepada guru-guru kami di sekolah kami masing-masing, agar mereka selalu membesarkan kasih untuk mencerminkan kasih-Nya kepada murid-muridnya. Ya Tuhan Allah Bapa kami sampaikan perjalanan hidup orang tua kami, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi mereka. Engkaulah Tuhan yang selalu bersama dengan orang tua kami. Tambahkanlah kepada mereka umur yang panjang, berkati segala apa yang mereka kerjakan, agar mendapat sesuatu keindahan, rejeki yang berlimpah ruah, agar orang tua kami selalu bersukacita untuk membekali kami anak-anaknya pada masa-masa yang akan datang. Ya Tuhan Allah Bapa kami memohon di saat kami pada saat ini menghadapi
wabah virus corona. Kiranya Tuhan menjauhkan itu dari tengah-tengah kami. Tambahkanlah kekuatan yang baharu kepada kami. Tambahkan juga dia Tuhan kesehatan tubuh bagi kami. Sempurnakanlah doa dan permohonan kami ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi nomor 395 ayat 1. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajar di penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Doa syafaat dari salah satu pelajar sini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada sore hari ini Kau masih mengumpulkan pelajar sini di sini untuk melaksanakan ibadah kami Tuhan. Tuhan, berkatilah Tuhan guru-guru kami, amang guru, amang pendeta, dan inang pendeta Tuhan. Tolong Kau berkati Tuhan, Kau jaga mereka, Kau sehatkan mereka supaya mereka tetap bisa mengajar kami Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Kau berkati orang tua kami Tuhan. Kau jaga mereka dimanapun mereka berada, Kau berikanlah mereka kesehatan supaya mereka tetap bisa menjaga kami Tuhan. Dan Tuhan, Kau berkati juga kami Tuhan, supaya kami bisa menerapkan semua apa yang telah diajarkan oleh amang guru Tuhan di kehidupan kami nanti Tuhan. Kiranya hanya doa ini yang bisa kami sampaikan Tuhan, tolong Kau berkati kami. Jangan terus kami sedang berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bernyanyi Kidung Jemaat nomor 87 ayat 1 sambil memberi persembahan. Gapuramu lapangkanlah menyambut Raja mulia, Sang Maharaja semesta dan Juru Selamat dunia, sejahtera di bawahnya. Dengan meriah nyanyilah, terpuji penebus, gembala yang kudus. Benar dan adil hukumnya, dan
Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.